Tidak terasa hari ini memasuki hari ketiga retret kita bersama Empat Romo ini, dan kita masih memperbincangkan dan berefleksi berdasarkan buku Miserando Atque Eligendo, gagasan Bapak Suci yang kemudian direfleksikan dan diperkaya oleh ide-ide dari para dosen Atmajaya Jakarta. Hari ini pembahasannya adalah pada tulisan Ibu Juliana Murniati, panggilan sebagai pendidik tidak hanya peran tetapi butuh hati. Nah, kita akan mencermati dan berefleksi berdasarkan buku ini dalam retret bersama dalam konferensi pagi hari ini. Nek sing tak rasake di paroki ya. Ora sik ngono sik, apa maksudku karena aku ya maca. Sing wis maca mbok ngomong sithik, apa ta sing ning jero kuwi sehingga ana kerangkane. Sudah baca sedikit. Intinya dari ringkasan itu sekarang ini pendidikan itu menjadi bentuk transformasi. Kalau orang mau menjadi ada solidaritas, lalu juga kebersamaan itu mulai dari pendidikan. Tetapi prakteknya sekarang ini kan pendidikan lebih orientasinya bukan pada mendidik, tetapi nun sewu sekarang ini kan gelar pendidikan itu menjadi suatu kebanggaan, lalu ada istilah sertifikasi itu. Ya. Jadi sekarang jiwa pendidiknya itu rada mundur lebih kepada itu menjadi profesi. Padahal kita harusnya menurut Paus Fransiskus itu ya pendidikan itu panggilan. Kalau saya bekerja di dunia pendidikan itu panggilan. Maka ada disebut Laudato Si, pendidikan yang juga membuat orang mencintai kehidupan termasuk alam. Lalu ada Fratelli Tutti, itu disebut persaudaraan, untuk persaudaraan. Jadi lebih terbuka, bukan eksklusivisme tapi inklusivisme, itu yang dinekankan. Maka pendidikan lebih bagaimana orang dengan dunia pendidikan menjadi lebih manusiawi dengan alam semesta, bersahabat. Lalu para pendidiknya itu menghayati itu sebagai panggilan, sekalipun juga profesi. Kalau saya menerapkan dengan imamat juga sama sebenarnya. Saya jadi imam hanya menjadi petugas pastoral atau menghayati ini panggilan hidup saya. Selain untuk mengaktualisasi diri, tapi juga umat yang saya layani itu melihat merasakan tidak bahwa aku menjadi gembala. Bukan aku orang yang menjadi petugas, administrator juga bisa macam ya. Tapi bagaimana menghayati panggilannya sendiri sehingga yang dikatakan itu lebih berwibawa. Banyak orang yang bisa mengajarkan tapi tidak menghayati apa yang diajarkan itu. Itu yang inti yang saya tangkap ya. Panggilan sebagai pendidik tidak hanya peran tetapi butuh hati. Kalau kita ingat sejarah lah ya, termasuk ibu saya kan juga guru, Romo Joko, Romo Agus, tidak semua guru, Romo Suti ya. Itu kan dari segi gaji mereka dulu kan orang bergaji, belum lagi seragam, burung rusak wis ada kewajiban ganti seragam, bayar lagi. Anaknya biasanya ya oke, kayak Romo Supri tadi 8 itu, punya saya 5, Romo Agus 8. Jadi keluarga sing do beranak lah itu. Kaya dalam anaknya. Itu kan gaji guru tidak mungkin mencukupi segitu. Maka lalu ada kreativitas bagaimana mencukupi kebutuhan itu. Dan itu aja masih menomorsatukan sebagai guru, bagaimana mendidik. Jadi mendidik bukan sebagai pekerja tetapi sebagai panggilan. Maka hati. Kadang anak sing goblok ya diparani, diulang, di les khusus. Kalau sekarang kan enggak, karena les khusus bayar. Dulu kan tidak. Maka perhatian hati itu lebih terasa guru dulu. Dulu kalau murid itu ditarik hidungnya itu kan bentuk perhatian guru, tapi sekarang jadi kekerasan dalam pendidikan. Padahal ada unsur yang baik di situ. Maka situasinya sekarang menjadi menarik bagaimana
harus bertindak demi anak tetapi terhambat karena sopan santun KDRT itu. Itu yang saya tangkap kurang lebihnya. Jadi tidak sekedar aku sebagai profesiku guru, tapi panggilan hidupku ini. Ya sama aja dengan keluarga kemarin, kalau kita menghayati panggilan ya sebagai hidup berkeluarga mesti lain rasanya daripada sekedar aku wajib nikah. Sama seperti imam juga aku wajib misa pagi melayani umat, kalau ini penghayatan hati. Mungkin itu gambarannya. Ya. Saya lihat judul. Jadi ono eneng-enengan gimana ya antara profesional karo panggilan. Kalau saya baca ini memang temanya adalah menjadi pendidik yang totalitas. Yang jadi persoalan itu mestinya para pendidik Kristiani itu dapat mendidik secara totalitas dengan sepenuh hati, tidak sekedar mentransfer pengetahuan kepada anak didik, kepada orang lain, tetapi menanamkan nilai-nilai, termasuk nilai-nilai Kristiani, supaya orang yang dididik, yang dibina itu betul mengalami yang disebut transformasi hidup yang lebih baik. Kenyataannya ada beberapa pendidik Katolik sekarang ini yang tidak mampu mendidik secara totalitas dengan seluruh kepribadian, dengan hati, dengan waktu perhatiannya, tetapi kesannya hanya sekedar pertama mentransfer pengetahuan, lalu hanya sekedar kewajiban, dan tidak begitu memperhitungkan, memperhatikan mengenai apa dampak nilai-nilai pendidikan yang mau disampaikan itu, kurang begitu. Karena terkadang orientasinya lebih kepada hal materi. Nah, ini yang jadi persoalannya. Lalu bagaimana para pendidik Katolik itu dapat mendidik orang lain, entah di dunia pendidikan maupun dalam lingkup keagamaan, agar betul bisa menjadi seorang pendidik yang totalitas, yang menyampaikan pengetahuannya secara keseluruhnya dengan hati seluruh perhatiannya. Itu arahnya seperti itu. Dan salah satu acuan bagaimana supaya orang dapat mendidik dengan seluruh kepribadiannya, menanamkan nilai-nilai keutamaan adalah perlu belajar kepada Yesus Kristus. Ini yang bab berikutnya. Kenapa? Karena Yesus adalah sang guru yang betul menjadi teladan, tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi memang ingin mengubah, menanamkan nilai-nilai rohani tertentu kepada umat, agar melalui apa yang diajarkan itu lalu umat mengalami perubahan dalam hidupnya ke arah hidup yang lebih baik, yang lebih suci, lebih matang, lebih dewasa, lebih tangguh. Ini yang maka belajar bagaimana cara Yesus mengajar dengan hati apa adanya, sederhana, keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, lalu menyapa dengan sepenuh hati. Itu yang mestinya dari buku ini menjadi acuan dan perlu dipelajari. Maka bagaimana orang dapat mengajarkan pengetahuan misalnya keagamaan seperti yang juga pernah dilakukan oleh Yesus. Nah, ini persoalan yang saya tangkap dari buku ini. Dan kalau dikaitkan dengan penghayatan saya sebagai seorang imam, ya, imam kadang saya juga menyampaikan pengajaran-pengajaran entah kepada prodiakon, tua lingkungan, kelompok-kelompok tertentu, itu mesti harus dipersiapkan dengan entah PowerPoint atau apa, dan itu
sungguh dipersiapkan dan dibawakan dengan seluruh kepribadiannya. Walaupun entah hasilnya seperti apa, tetapi saya ada usaha seperti itu. Dan titenane termasuk kalau menyampaikan homili, titenanya asal saya mengalami sukacita dan orang yang salahnya juga mengalami sukacita, itu pertanda bahwa pengetahuan yang saya sampaikan itu sampai, dan itu berdampak baik pada diri saya maupun kepada orang yang saya layani. Ini tidak sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi bagaimana menanamkan nilai-nilai. Dan ini perlu ada totalitas, maka mesti harus dipersiapkan betul dan disampaikan dengan sungguh-sungguh dengan seluruh kepribadiannya. Nah, seperti ini yang diharapkan oleh Bapak Sri Paus. Banyak orang Katolik yang juga, para imam yang juga bisa menghayati seperti ini. Misalnya kalau Romo dari Bandung, OSC ini siapa yang pinter ini? Wahyu. Nah, jenis orang seperti itu kan kelihatan totalitas dan dia mengalami sukacita. Termasuk para pengajar karismatik, Pak Vincent misalnya. Ya. Itu kalau mengajar dengan seluruh kepribadiannya diungkapkan dan mengalami sukacita, dampaknya ya umat yang mendapat pengetahuan itu merasa betul dicerahkan dan diteguhkan. Nah, sementara juga di sisi lain ada beberapa pengajar, misalnya katekis di tempat saya, wis tua-tua, kandhanane angel, jak sinau kumpul ra gelem, itu ya mengajar dengan cara kuno, dengan metode-metode kuno, padahal anak yang dihadapi itu sudah anak milenial. Media sudah dengan teknologi informasi, tetapi ya tidak mau. Hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi untuk mengubah kepribadian dengan nilai-nilai yang memang mau ditanamkan itu kurang. Jadi maka kita para imam itu ya, minimal hari ini lalu kita diteguhkan bahwa menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada umat, termasuk homili yang dipersiapkan dengan sepenuh hati, dengan totalitas, itu memang dampak pengaruhnya akan lebih besar daripada hanya sekedar serampangan. Itu. Itu sampai sekarang kalau homili yang mesti tak tulis. Tapi begitu umatnya semangat, aku lu semangat. Ya. Oh, pengaruhnya di situ. Nah, aku semangat, umatnya semangat, wes saya suwe lewat kan. Kuwi juga tidak semangat tuh mati. Ada interaksi gitu. Umatnya menengah sini kan ya sebel. Menyampaikan vibrasi positif. Apalagi saya sudah menyiapkan kindu mesti dengguyu kok jebeliran. Mantap banget ini. Jadi kalau interaktif itu menarik. Dan itu kan kelihatan wong ki tenan kurang ada ngomong. Mungkin Romo Joko enggak leso teng aku kesuwen ya. Engko dikata iki terus. Ora ngene ape kok. Iya, Ape. Yang saya tangkap dari pesan Paus itu ya bukan soal transfer ilmu ya tadi dikatakan itu, tapi dengan segenap hati, dengan memberi hati kepada mereka yang didampingi, entah itu anak didik atau umat atau ketua lingkungan atau dalam karya pelayanan kita sebagai romo, sebagai pastor ya, mendampingi umat, mendampingi para pengurus-pengurus, orang banyak, kelompok-kelompok kategorial ya. Itu bukan soal mentransfer pengetahuan saja, tapi memberikan diri dengan sepenuh hati. Itu yang kesan yang saya tangkap. Paus mengajak kita untuk memberikan diri. Jadi sebagai pendidik itu
Paus mengatakan yang pendidik sejati itu yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi tidak memikirkan lagi diri sendiri, keuntungan, fasilitas atau ini tidak memikirkan itu, tetapi lebih yang dipikirkan itu adalah orang lain, mereka yang dilayani itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga ya mungkin seperti contoh-contoh banyak ya para pendidik-pendidik yang menurut saya zaman dulu lah, artinya orang-orang yang kalau kita lihat ya dulu gajinya orang guru-guru yang zaman dulu kan gajinya kecil sekali, tapi mereka tidak memikirkan itu, tapi anak didiknya, siswanya yang dipikirkan supaya mereka bisa tumbuh berkembang baik gitu. Jadi gambaran orang yang sudah tidak tidak mikirkan diri sendiri gitulah. Hanya memang tantangannya sekarang ini kan ya ada pendidikan itu kayak ada sekarang disandingkan dengan hal-hal yang berbau bisnis atau pendidikan yang membutuhkan banyak biaya, maka kecenderungan kita juga mungkin pendidikan menjadi mahal, pendidikan menjadi memberatkan, lalu banyak hal yang menjadi kesulitan itu, ini yang menjadi tantangan zaman sekarang ini. Kalau di wilayah-wilayah atau di kampung-kampung di umat itu mereka tidak mau punya banyak anak. Sekarang sekolah mahal kan, nyekolahkan anak itu berat sekali, ngomongnya kayak gitu. Jadi ada semacam pendidikan itu menjadi beban yang berat sekali bagi orang tua. Nah, kalau saya hubungkan dengan tugas penggembalaan sebagai seorang imam, ya bagaimana saya mencoba untuk mendampingi, mengajak, ikut orang lain, umat, merasa ya sebagai orang Katolik ya menggembirakan gitulah. Itu panggilan yang harus terus-menerus dihidupi. Kalau jadi romo, bagaimana membuat umat juga merasa disemangati, didukung, dikuatkan. Saya tertarik dengan panjenengan bertiga. Yang pertama Romo Koko yang mencoba merumuskan gagasan Bapak Suci atas keprihatinan bahwa pendidikan sekarang itu cenderung lebih ke profesionalisme sebagai pengajar dan keprihatinan pada unsur hati yang diberikan. Jadi mendidik bukan mengajar. Mestinya mendidik bukan hanya mengajar. Kemudian Romo Supri yang mempertajam itu dengan pengalaman menjadi seorang imam yang juga sewajarnya memberikan hati. Dan saya ingin memulai tema kita bersama ini dengan pengalaman dididik. Saya itu SD itu dari negeri kelas 4 pindah ke Kanisius. Itu waktu kecil pun sudah bisa membedakan bagaimana guru waktu itu ketika di sekolah negeri mendidik, kalau saya merumuskan untuk kata sekarang ya anonim murid-murid itu. Jadi mengajar keilmuan. Sementara ketika kemudian pindah ke Kanisius kelas 4, saya langsung dikenal oleh gurunya sebagaimana murid-murid lain dikenal
bukan hanya tentang diri saya, bahkan adiknya namanya siapa, ibu saya barusan melahirkan kan, bapak sekarang mengajar di mana, itu sangat kenal. Dan perkenalan itu bukan hanya karena membaca sesuatu, tetapi mengunjungi, ya kan, berdialog ketika ketemu di tempat-tempat sosial, di gereja, di pertemuan-pertemuan apa. Jadi sungguh-sungguh guru itu saya mengenalnya bukan hanya di kelas, tapi juga bagaimana mereka serawung dan berinteraksi. Itu yang mungkin oleh Bapak Suci disebut keteladanan, ya, keteladanan. Ketika saya ditakbiskan menjadi imam 30 tahun yang lalu, yang saya rindukan dan saya ingin mewujudkannya adalah mengundang para guru untuk ikut merayakan takbisan. Dan yang langsung dalam ingatan saya adalah guru-guru SD yang memang mendidik. Dan bukan ketika SMP atau SMA itu saya agak lupa guru-gurunya siapa. Tetapi SD itu kemudian saya bisa detail siapa yang ingin saya undang untuk bersyukur atas imamat itu. Itu artinya menyatakan bahwa, dan seterusnya, setiap kali ada saya merayakan perayaan-perayaan imamat, saya mengundang guru-guru SD yang pasti jauh lebih lama daripada guru SMA atau dosen. Artinya saya memberi kesan bahwa saya mengalami seorang guru yang memberikan hati dan sepenuh hidupnya melalui keteladanan itu adalah melalui SD Canisius dan para gurunya tentu saja. Sangat menggembirakan ketika itu. Nah, apa yang saya langsung melompat saja, apa yang saya temukan sekarang dalam imamat saya. Imamat seperti Romo Supri tadi mengatakan juga panggilan menjadi seorang guru, ya, Job. Menjadi seorang guru karena kita juga mengajar, mendampingi, memberi teladan semestinya. Hari ini tentang kecaman pada kaum Farisi dan ahli Taurat yang juga menjadi auto-refleksi saya untuk diri saya. Oh, jangan-jangan saya terperangkap pada kefarisian atau menjadi ahli Taurat, ya, yang bisa melakukan banyak hal menjadi topeng yang baik-baik sementara hidupnya amburadul. Nah, maaf, saya menjadi Romo Vikaris. Kemudian yang saya temukan apa yang membedakan saya sebagai pastor kepala waktu itu dan kemudian saya sekarang menjadi pastor vikaris. Maaf sekali, ini sungguh-sungguh pengalaman pribadi bahwa sedikit banyak saya terbebaskan dari banyak urusan administratif. Banyak tingkat paroki, kevikepan, keuskupan, telepon, undangan, rapat dan seterusnya. Yang kemudian juga atas banyak kesan umat mau mengatakan bahwa biyen kae dek isih dadi pastor pembantu ki gapiak lho Romo, ramah lho, mengunjungi. Sekarang kok enggak yo? Gitu kan. Saya merasa bahwa itu adalah beban yang dulu pun saya pikul. Dan apa yang sekarang saya temukan adalah saya lebih punya waktu untuk menemani, untuk hadir, untuk ngobrol dari keluarga ke keluarga, untuk mendoakan, untuk rileks. Maka prinsip saya adalah, oh ya iki imamat yang saya temukan, ngancani umatku bersiarah untuk mengalami Tuhan di dalam hidup. Mudah-mudahan dengan demikian saya atas bimbingan Roh Allah menggeserkan apa yang dulu saya rasa menjadi beban dan kemudian menjadi sukacita bagi saya pribadi dan terutama bagi mereka yang saya layani dimanapun itu berada. Dan saya menikmati itu saat ini. Tentu saja tidak menegasikan bahwa orang-orang yang mempunyai tanggung jawab besar yang sangat dibutuhkan oleh keuskupan dan paroki seperti Anda yang menjadi pastor kepala kemudian kehilangan kesempatan untuk menjadi enjoy dengan dalam sukacita dalam imamat dan dalam pelayanan dan menggembirakan dan meneguhkan dan memberi pengharapan bagi umat. Dan banyak para romo pastor kepala yang melakukan itu. Kita semua berjalan ya. Matur nuwun, berkah dalem.